Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu. Cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Terburuk, oke. Kualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. Diskualifikasi. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita sebagai warga negara Ya itu wajib tunduk dan taat. Ya pemirsa, meskipun pemilihan suara ulang atau PSU ya di sejumlah tempat sudah dilakukan kembali, tapi tetap ya gugatan hak angket ini tetap masih dibahas oleh para tokoh-tokoh politik di sini yang akan kita tonton bersama. Kebetulan Ujang juga belum nonton karena Ujang melihat sepintas cuplikan videonya ini ya. Beliau ini menyatakan bahwa pemilu di tahun 2024 ini adalah pemilu paling terburuk dan paling terbrutal. Nah, pernyataan ini pastinya membuat masyarakat bertanya-tanya gitu kan, loh kok seperti ini jadinya gitu kan. Nah, jadi untuk lengkapnya kita akan simak saja videonya agar kita juga tahu ya sekarang kondisinya seperti apa ya. besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya Om nggak Rocky lihat Gerung. ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya kan. Jadi pemilu bukan hanya pada hari H seperti yang dikatakan Pak Aceh tadi. Pelanggaran DPT itu banyak sekali laporan-laporan yang juga kita terima. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau memang tidak terjadi apa-apa soal waktu Pak Yandri, nanti kita bisa atur. Kan biasa juga anggota DPR kan nginap di hotel malam-malam segala macam. Biar saja angket ini berlangsung, kita uji. Kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Terburuk, oke. Nah, kalau ya? tidak dibiarkan saja. Biarkan terburuk. Sementara itu relawan pejuang Amin dan relawan Ganjar Mahfud atau GAMA mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Pernyataan sikap bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi, dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Diskualifikasi. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Menurut para ahli itu adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah demokrasi kita. Maka semua harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik pada tanggal 13 Februari yang nantinya bisa dibandingkan dengan temuan dari Dr. Roy Suryo yang melakukan audit investigatif itu hampir setiap hari dilakukan dengan merekam seluruh data-data dari Sirekap. MK itu kan ada syarat-syarat formil.
Udah Kalau persyaratan formil, gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Gini kan ada soal fakta. Tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, Saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka ini itu strategi. artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah. Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita sebagai warga negara ya itu wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Kecuali kalau Anda mau ingin berdiri membangun sebuah negara, kemudian mengelola negara dengan hukum rimba, silakan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pemilu 14 Februari lalu telah berlangsung aman dan tertib dan lancar. Mata dunia tertuju pada pemilu Indonesia karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara-saudara sekalian yang telah menggunakan hak suaranya. Hal ini adalah merupakan bentuk kontribusi dan kepedulian untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan pelaksanaan daripada konstitusi negara dan daripada wujud demokrasi kita di Indonesia sebagai negara yang demokratis. Hasilnya mari kita tunggu hasil akhir. Walaupun sudah ada quick count, tapi kita tunggu hasil akhir penghitungan suara resmi dari KPU, dan saya berharap nantinya pemimpin terpilih nanti akan dapat membawa Indonesia semakin baik ke depan. Ya, amin. Sehingga demokrasi ini berjalan karena ada perjuangan reformasi itu. Kok demokrasi kita yang udah diakui oleh dunia, ya, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kok sekarang mau dilunturkan, apalagi mau dirusak? Loh, terus kita diem saja. Kan sedih sekali kalau bangsa, ya, yang udah dikatakan bangsa Indonesia, bangsa, ya, negara, malah dikatakan lagi sebagai negara kebesar ketiga, negara demokrasi ini, kok mau begini aja, didiamkan? Ini jelas sekali. Masa ada pemilu sudah di set up bahwa ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini. Hebat sekali. Presiden di dalam konteks pelanggaran dan kejahatan itu perintahnya ada dua, tertulis atau lisan. Mana tertulisnya, bos? Yang ada PDI Perjuangan di Sorong itu. Sudahlah. Perjuangan ke sana mukanya, jangan ke sini. Oh ya, maaf. Yang ada di Sorong itu, yang bupati dengan lembaga intelijen itu baru perintah tertulis. Mana ada perintah dari Jokowi, ada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kapolri untuk memenangkan seseorang. Karena itulah namanya mens reanya ada di situ. Karena kejahatan sistemik itu adalah commander responsibilities, bukan individual responsibility. Maka menurut saya angket itu gimmick aja. Gimmick, oke. Gimmick. Romi, gimmick, dan nggak mungkin dari sisi momentum. Anda masih setia di jalur angket atau udah mau pindah? Politik kan memang gimmick. Jadi, kita ini coba untuk mengurai persoalan yang muncul di pemilu kemarin. Yang selalu saya sebut menjadikan pemilu Indonesia 2024 itu sebagai pemilu paling brutal. Paling brutal. Dan saya kira ini disepakati oleh hampir semua caleg, terutama yang nggak kepilih lagi. Pernyataan jujur dan tegas Wakil Presiden. Ma'ruf Amin langsung ngomong gini ke publik soal pemilu 2024.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilihan umum dalam kurung pemilu 2024 yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Mari kita tunggu hasil akhir penghitungan suara resmi dari KPU. Saya berharap pemimpin terpilih nanti akan dapat membawa Indonesia semakin baik saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Selandia Baru, Kamis 29 Februari 2024 dikutip dari siaran pers. Ma'ruf pun bersyukur karena menurutnya pemilu 2024 telah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia menyebutkan pemilu pada 14 Februari 2024 lalu menjadi perhatian masyarakat global karena merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara sekalian yang telah menggunakan hak suaranya. Hal ini adalah bentuk kontribusi dan kepedulian untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, ujar Ma'ruf. KPU RI tengah melakukan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 di tingkat nasional dan akan rampung paling lambat pada 20 Maret 2024. Sementara itu, hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh suara terbanyak dan Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Mengejutkan. Kubu 03 kini desak pemilu 2024 diulang karena isu kecurangan dan kejadian ini. Pemerintah Jokowi dan Prabowo disebut sudah begini. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq menegaskan pemilu ulang yang dimaksud dalam tuntutan Partai Perindo adalah pemilu ulang, bukan pemungutan suara ulang. Pemilu ulang harus dilakukan karena Indonesia tengah mengalami bencana ketidakjujuran. Kita tahu mekanismenya tidak gampang. Tetapi ketika Indonesia sedang mengalami bencana ketidakjujuran, bencana yang terkait pemilu kecurangan. Proses kecurangan terjadi sangat masif. Terkait keikutsertaan pemerintah dan segala macam untuk menyukseskan pasangan dan partai politik tertentu. Kata Ahmad Rafiq dalam dialog iNews sore bersama dosen FHUI Titi Anggraini dan pengamat politik Ray Rangkuti. Kecurangan yang terjadi itu, ujar Ahmad Rafiq, bisa menjadi satu dasar untuk dilaksanakannya pemilu ulang. Ketika terjadi kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu, itu mempengaruhi hasil pemilu beberapa hari lalu. Tentu ini dibuktikan dengan hasil disirekap, bagaimana acak-adulnya penyelenggara terkait penghitungan manual yang sempat terhenti, bagaimana proses IT, dan segala macam, ujar dia. Karena itu, tutur Ahmad Rafiq, kondisi ini direspons oleh partai-partai politik diajukan ke parlemen melalui ke hak angket. Titi Anggraini mengatakan hak angket merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan strategis pemerintah. Kemudian bisa diikuti dengan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itulah yang membawa konsekuensi. Kalau kita lihat masa jabatan presiden itu sesuatu yang rigid, 20 Oktober 2024 harus ada presiden hasil pemilu 2024 terpilih. Dengan konfigurasi itu, meskipun dimungkinkan hak angket mengoreksi beberapa proses dalam penyelenggaraan pemilu, praktiknya selama ini dengan hak angket 2009 itu ditunjukkan untuk perbaikan pemilu ke depan. Saya sendiri mendukung hak angket dengan tujuan karena memang ada banyak hal dalam pemilu dan demokrasi yang harus dikoreksi, kata Titi Anggraini. Demi buktikan isu kecurangan, tim ses Paslon 01 akan lakukan hal berani ini. Kubu Anies dorong hak angket Nasdem, kami mau buktikan pemilu 2024 yang terburuk dalam sejarah. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendorong agar hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 berjalan terus. Hal tersebut disampaikan Hermawi dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV Rabu 28 Februari 2024 malam. Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan, ujar Hermawi. Hermawi mengatakan usai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket, 3 sekjen partai pengusung Anies Muhaimin langsung bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Nasdem, Partai PKS, dan Partai PKB mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket. Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja 2 hari. Kita verifikasi.
Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam, kata Hermawi. Itu makanya waktu konvers saya dan 2 sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar, besoknya para ketua-ketua umum, ujarnya lagi. Meski demikian, Hermawi mengaku pihaknya juga harus berpikir secara realistis. Mereka tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR. Sebab pada akhirnya hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting. Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting. Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan 2 fraksi, 25 kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok, kata Hermawi. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Seperti itu pemirsa, jadi sekarang paslon 01 dan paslon 03 ini mendapatkan dukungan tambahan ya dari partai-partai lain juga gitu kan, yang ikut menyerukan untuk memproses si hak angket ini ya, yang masih ingin mereka adakan pembuktian gitu kan dengan dugaan isu kecurangan pemilu 2024. Aduh, ini jadi prihatin ke rakyat ya kita juga gitu, maksudnya ya jadi kepikiran gitu ya kita juga pasti kecewa juga kalau misalkan terbukti misalkan adanya ketidakjujuran di pemilu di tahun ini gitu kan. Tapi yang mudah-mudahan ini hanya sekedar dugaan-dugaan atau apa ya, kabar-kabar yang diisu-isukan saja gitu ya. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Tetap berpikir positif ya. Kita akan tunggu saja perkembangan dari updatean pemilu 2024 ini ya. Nah, jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.